Gue tuh suka banget sama member-member yang sebutannya akhlakless, Kak. Karena tuh sebenarnya Lu jangan bilang gue punya suami dong. Hai, nama gue Jelita, umur 19 tahun. Perkenalkan, nama gue Ignatius Tritanzares, tapi biasanya dipanggil Igna. Umur gue 23 tahun, belum sih, tapi masih 22, tapi bentar lagi. Oke, hai, aku Cia, umur aku 19 tahun. Halo, aku Mure, umur aku 25 tahun. Saya David, umurnya 29 tahun. Top 1-nya NCT, terus yang kedua Treasure, ketiga tetap EXO. Tapi agak geser dikit EXO-nya. Kalau personilnya paling suka siapa? Kalau di NCT aku suka Jongwoo. Kalau di Treasure, dulu aku suka Yedam sama Mashiho, cuman Yedam sama Mashiho udah keluar dari Treasure. Jadi sekarang aku suka Yoshi gitu. Top 2 gue adalah EXO dan G-Friend. Ngikutin EXO dari teaser debut pertamanya nomor 1 Kai. Tank tuh keluar, gue lihat kebetulan lagi nge-refresh YouTube, inget banget ada teasernya keluar, apaan nih? Dan disitu langsung kepincut banget sama konsepnya. Habis itu G-Friend gue awalnya kurang suka, cuma ngelihat dari membernya tuh gue langsung kepincut karena memang salah satu membernya bias gue di situ tipe gue banget sih. Sebenarnya Treasure tuh karena emang lagi suka banget sih, suka banget Treasure. Terus mereka tuh kayak dari dance-nya, terus kekompakannya, suaranya, semuanya suka banget. Karena mereka keren banget, apalagi stage presence-nya tuh bagus banget. Haruto keren sih, keren, dia keren banget, apalagi nge-rap, ya kan. Pas sebenarnya yang nge-rap tuh banyak kan, cuman dia tuh bener-bener, apalagi kalau di stage, cara dia nge-rapnya itu tuh bener-bener kayak ngeluarin auranya dia gitu. Dan suka banget sih. Terus kalau Jongwoo suka banget sama suaranya. Bahkan tuh kayak tiap hari bisa dengerin suara dia deh. Ya. Dan itu kayak buat, tau gak sih, perasaan feeling romantik gitu. Terus berbunga-bunga habis denger suaranya. BTS. Personil paling favorit sih Kim Sok Jin ya, pertama. Tapi kesini-kesini jadi suka juga tuh sama Suga. Lagi kan di rumah aja ngapa-ngapain, jadi tuh nontonin Run BTS. Kayak dari episode pertama gitu sampai ke episode selanjutnya. Terus tuh kayak ngerasa kayak kok si Jin ini sangat seru ya gitu orangnya, kayak gitu. Pokoknya dia selalu energi, kayak gitu, selalu happy. Jadi kayak aku tuh nontonnya kayak suka banget jadinya liatnya. Mulai kebiasaan karena Suga, karena sama gara-gara saking banyak yang nonton konten-konten mereka, tuh kayak terlihat gitu sisinya Suga yang menurut saya tuh kayak, wow, dia sangat suamiable sekali. Karena dia tuh jago masak gitu ya. Sama Jin juga jago masak. Terus yang paling bikin gue kayak gimana gitu nih, orang keren banget gitu. Terus dia tuh kayak bisa benerin segala perkakas gitu. Kayaknya cocok banget kan kalau berumah tangga sama dia gitu. kayak gitu. Jadi kalau di ibaratnya misalkan Kim Sok Jin nih pacar gue mau suami gue Suga gitu. Gitu. Iya. Sambil halu gue ya, sambil halu. Tetap. Sosoknya Jisoo Blackpink. Sebenarnya Jisoo-nya doang, tapi secara keseluruhan fan-fan aja sama yang lain. Tapi emang kalau lebih sukanya siapa, ya Jisoo-nya. Iya, cantik, terus punya karisma atau punya apa ya, aura sendiri lah. Yang menurutnya berbeda dengan yang lain. Kalemnya, terus habis itu lebih ke hal-hal childish yang dia lakukan. Terus sama mungkin lebih ke apa ya, lihat hal-hal yang dia lakukan tuh kayak lucu aja gitu. Terus kayak ya kok ada gitu bidadari bisa tahan di bumi gitu loh. Recent merch aku yang aku beli ini tuh
merch dari album Do Jejung, Doyoung Jongwoo Jaehyun. Ini tuh ya parfum, dia kayak bikinan dari membernya gitu. Aku suka karena wanginya enak, aku suka banget. Terus juga ini parfumnya yang bikinannya Jongwoo, jadi I love Jongwoo. Mantap. Yang parfum ini tuh 500-an, 500-400-an, aku lupa. Berapa ya? 700-600 sekian. Kalau tiket konser kan ini macam-macam ya, ada kategorinya. Kalau yang NCT ini tuh 3 juta. Karena dia tuh di row depan gitu. Ini berapa ya? Sekitaran 1,5-an. Ini yang Treasure, yang Saranghaeyo Indonesia. Tiket konser Treasure-nya, Hello Treasure-nya 2 hari. Pokoknya 2 hari totalnya 3 juta juga. Karena ini aku satu seat, satu dia standing, tapi dia standingnya yang paling belakang gitu. Sebenarnya album nih dia belinya karena aku beli beberapa album, terus aku apply, makanya aku dapat. Jadi sekitaran berapa ya aku belinya? Kayak 2 jutaan, terus ya dibilang karena hoki, makanya aku dapat menang fansign-nya. Yang paling mahal ini sih sebenarnya, karena kayak ya kalau aku jual lagi aku juga kayak lumayan. Ada tanda tangannya. Oke, mungkin ini perwakilannya ya. Ini adalah salah satu merch yang paling terakhir gue beli. Jadi latest merch ini itu sebenarnya sepaket nih. Ini sama yang gede ini. Dia sepaket satu seri. Ini versi digipack-nya sebutannya. Dia ada per member NMIX itu ada 6. Dan dia yang special edition ini yang gede ini juga ada 6. Sesuai membernya. Jadi totalnya itu berarti ada 14 versi album ini. Cuma gue belinya ini 4 versi doang. Karena duit gue sebanyak itu. Photocard sih yang gue sayang banget nih. Gue sampai beli bindernya. Ini banyak banget photocardnya di sini. Kalau bisa dilihat-lihat tuh hampir setengah lebihnya mungkin adalah photocard G-Friend. Ya, di photocard G-Friend. Nih, ini membernya Yuju, terus belakangnya baru member-member lainnya. Di sini ada ini baru NMIX, Haewon. Sebenarnya kalau boleh jujur, gue album G-Friend tuh lengkap dari awal sampai akhir. Ada sekitar 30 album lah itu G-Friend sampai debut, dari debut sampai bubar. Dan itu gue lengkap, cuma kalau untuk diskografi Jepangnya gue kurang sih. Gue lengkapnya diskografi Koreanya. Kayak ini sendiri bisa di atas 400 sih kalau gue jual lagi. Iya, foto doang. Ini juga, ini sama ini di atas 500 lah. Semakin banyak yang biasin, harganya makin mahal. By the way, ini lightstick satu-satunya atau ada? Aduh, buka aib tuh kan. Ini lightstick ketiga gue. Yang ketiga? Okay. Lightstick pertama gue ada lightstick G-Friend. Gue beli juga dalam rangka nonton waktu itu G-Friend ke Indonesia. Habis itu lightstick kedua gue ada lightstick IZ*ONE. Dan ini lightstick ketiga gue, NMIX. Kelihatannya itu indah banget sih kalau nonton konser atau pakai lightstick kan. Terus mereka juga kelihatannya kalau dari panggung, dilihat dari panggung tuh kebanyakan sebenarnya mereka artisnya tuh nggak bisa ngelihat muka fans-fansnya gitu kan, karena gelap. Biasanya tuh mereka ngeliatnya cuma gelap doang, makanya dengan lightstick ini kalau dinyalain tuh mereka bisa ngeliat para fansnya gitu loh. Jadi itu sentimentalnya dari fansnya juga ada, dari idolnya juga ada begitu. First album yang aku beli, dan ini juga first album NCT Dream. Jadi waktu itu tuh aku baru pertama kali beli album tuh ya NCT Dream kan. Terus karena emang udah lama banget dan ini masa debutnya mereka, dan sekarang udah 7 tahun kalau nggak salah. Iya. Dan jadi kayak sedih aja gitu, gak mau sampai ini rusak atau hilang atau dijual gitu, nggak mau. Waktu itu ini first concert yang aku datengin dan terkesan banget, parah. Karena kayaknya aku bakal nonton terus deh Treasure kalau misalnya ke Jakarta. Soalnya bener-bener suka itu habis nonton. Euforianya beda banget sih. Apalagi tadinya tuh aku tuh suka lagu-lagunya kan. Cuman ketika denger langsung tuh perasaannya beda banget. Apalagi kayak jatuhnya kayak pengen nangis. Untuk kayak bahagia banget.
Ini sebenarnya random banget koleksinya karena di sini ada anak Wavy juga NCT, Win-Win, terus ada Win-Win lagi, ada Henry gitu. Ini random banget sih, tapi kayak suka banget ngumpulin PC. Oke, kurang kelihatan ya. Oke. Nih NCT 2020 karena di sini masih ada Sungchan, terus masih ada Shotaro. Susah ya, soalnya saya beli bindernya yang murah. Fotokartnya mahal, bindernya murah. Aku tutupan. Oh. Maaf. Sebenarnya kebanyakan sih Kim Sok Jin, karena kan pertama bayi saya kan Jin ya, jadi pas dulu tuh kayak ngumpulin fotokart dia gitu. Tapi semakin kesini jadi suka sama Suga, jadi banyak juga ngumpulin fotokartnya. Cuma nggak terlalu banyak Kim Sok Jin sih. Cuma di dalam binder ini juga ada semua member. Dulu sih pas waktu beli tuh mahal ya, jadi saya juga nggak tahu tuh per PCan gitu ya. Kayak kalau pas baru keluarnya tuh itu mahal banget fotokartnya, tapi makin kesini tuh makin turun kayak gitu. Jadi kalau kalian yang bilang mau investasi ke PC, pikirkan lagi ya. Waktu itu tuh yang paling mahal tuh belinya tuh yang ini, yang di tengah ini, kayak DVD tahunan gitu. Jadi kalau BTS itu ngeluarin kayak DVD tahun berapa ya ini? 2022. Tapi tuh ada yang versi DVD biasa, ada yang Blu-ray. Kayak gitu. Nah, jadi bedanya tuh kayak gitu aja sih. Nah, fotokartnya juga beda, jadi harganya juga beda. Kayak gitu. Yang ini sebenarnya saya beli full set ya. Tapi fun fact, kalau misalkan beli album atau beli apapun, aku tuh nggak pernah dapet Kim Sok Jin fotokartnya. Jadi kayak mau nggak mau harus beli lagi gitu. Oke. Yang ini waktu itu belinya itu sekitar 1 jutaan. Iya, itu terus ini tuh ready Jepang. Dulu tuh kayak ada, kalau photocard tuh kayak ada sebutannya, misalkan kayak ada jin tiduran. Iya, beneran. Saya lupa nih namanya apa. Mungkin kalau yang tahu komen ini jin apa. Jin bengong. Jin bengong. Kayak gitu. Oh, kalau yang ini jin Dilan namanya. Kok jin Dilan? Kayak pakai jaket. Oh, demi. Spesial. Lucu gak sih warnanya? Jadi kayak kalau album tuh kayak ada isi-isinya gitu loh. Kayak dapet terus kayak dapet apa ya? Photobooknya gitu. Oh, ada lagi. Ada. Kayak ada foto-foto dia pas waktu. Terus kalau album gitu juga ada 2 versi. Nih, jadi versi yang peach, sama versi warnanya ada. Gak ada. Foto bedanya foto konsepnya aja. Kayak yang ini tadi kayak apa ya? Apa sih kalau di penjara terus yang kayak foto-foto gitu. Kalau yang ini dia di pantai. Saya beli album ini sebanyak 5 set. Ya. Ini dan ini, jadi kayak 1 set tuh 2 ini ya. Gitu. Kenapa sampai? Nyari apa? Jadi nyari photocard, ternyata tuh kayak mengumpulin semuanya. Balik lagi, saya tidak pernah mendapatkan Kim Sok Jin. Jadi kayak penasaran kayak gimana sih rasanya dapet photocard bias sendiri gitu. Nah itu, saya tidak pernah merasakan. Sebanyak saya beli 5 set, itu nggak pernah ada yang dapet. Ngomongin itemnya nih, kalau kelihatan kan Jisoo semua nih. Nggak tahu gue ada. Iya, di Jisoo semua. Antara Jisoo semua. Jisoo semua. Tapi kalau ditanya mana yang paling berkesan, pas konsernya. Konsernya tuh yang ini. Konsernya Blackpink waktu itu ke Jakarta. Gitu. Waktu itu dapetnya VIP. Kayaknya kena satu tiketnya 3,8an. Cuma selisih 10 kursi dari panggung. Albumnya sama sih, sebenarnya ini satu single, tapi sebenarnya single,
tapi dia ngeluarin nama singlenya tuh Flower. Itu, singlenya tuh Flower. Judul lagunya tuh Flower, albumnya tuh Me. Itu yang lebih tepat. Nggak, kan ini dia baru pertama kali. Jadi ini pasti single pertamanya Jisoo, album pertamanya Jisoo. Jadi belum ada lagi yang platform yang lain aja gitu. Tapi kalau untuk dia lebih ke terus tahu apa aja di dalamnya, terus tahu bentuknya seperti apa gitu. Lebih ke kepemilikan aja. Yang paling susah itu ini lipstiknya Dior yang serinya ulang tahun Jisoo. Makanya kodenya itu adalah 031. Kalau gue nggak bisa gue pakai kayak gitu, beli pun nggak bisa dipakai, akhirnya kasih ke pacar yang pakai gitu. Tapi yang penting punya aja. Kalau gue jawab gini, kalau beli ya kalau barangnya habis pakai aja, kalau habis beli lagi gitu. Jadi nggak usah dipikirin. Pemakaiannya kan yang habis lipstiknya, tapi kan barangnya itu kan masih tetap ada gitu. Jadi ya fine aja gitu. Kalau nantinya dia ulang tahun kesekian terus keluarin lagi gitu ya nih ya, kalau ada ya beli lagi gitu ya, barangnya disimpan, lipstiknya pakai, kan punya meja kerja dipajang gitu. Jadi sesekali ganti gitu, bulan ini yang ini set ganti, bulan ini yang ini set bulan ini yang ini gitu. Ini kan banyak tuh cakep ngapain mesti disimpan, ya dipajang dilihat ya nggak gitu. Jisoo semua? Ya Jisoo semua tuh, semua Jisoo. Aku tetap mikir 2 kali. Orang tua aku support aja, cuman kayak ya udah kalau misalkan aku mau, aku nabung. Jadi ini semua kalau misalkan aku beli ya karena aku nabung gitu. Kalau misalkan tiket konser itu kan biasanya tuh ada announcement dari beberapa bulan yang lalu, terus itu kayak bisa aku tabung dari uang jajan juga. Orang tua nggak pernah mau buat nambahin lagi untuk sesuatu kayak ginian. Jadi biasanya aku ya udah dari hasil tabungan aku. Kalau misalkan emang nggak cukup, ya walaupun kayak aduh pengen banget, cuman kayak ya masa maksain gitu kan. Jadi ya udah nggak usah ikutan konser, nggak usah beli kayak gitu. Jadi mikirnya nggak cuma 2 kali doang, kayak bisa 1000 kali gitu loh. Kayak kita kan mahasiswa masih ada keperluan lain, kayak harus makan sehari-hari apa gimana. Jujur sih, dari dulu sampai sekarang juga gue selalu mikir 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu loh kalau buat buat beli merch K-pop. Apalagi sekarang gue udah harus nyari duit gue sendiri. Kalau dulu kan masih enak, masih dikasih orang tua dan tinggal nabung aja gitu, istilahnya tinggal nabung. Kayak hari ini gue nggak makan nggak apa-apa gitu, nabung, tinggal pulang makan gitu kan. Kalau sekarang kan gue udah kerja, udah harus nyari duit sendiri, kayak harus lebih memanage juga, lebih mikir sih. Cuma sejujurnya kalau konser gue lebih enggak. Kalau cuma sebatas album gue mikir mungkin ya. Kalau konser gue kayak ini buat kerjaan juga gitu, karena balik lagi gue handle YouTube, jadi gue ngerasanya kayak ini bisa menjadi suatu konten, jadi nggak cuma gue taruh di rak doang gitu loh, jadi ada gunanya juga sih seperti itu. Mikir 2 kali sih, soalnya kan ya kayak tadi Jelita bilang, kayak kita masih punya hal yang banyak yang kita butuhin kan, daripada yang kita inginin. Nah kebetulan kok kayak gini nih sebenarnya happy pribadi sih, kayak bisa jadi seneng untuk beli, tapi ujung-ujungnya aku nggak kepake juga karena aku taruh lagi. Jadi terus aku pas kuliah jadi kayak pikir, oh kayaknya nggak usah beli-beli terus karena masih banyak hal yang masih diperluin kan. Jadi gitu deh. Mulai nahan-nahan semenjak kuliah? Iya, terakhir SMA masih beli-beli. Tapi dari orang tua sempat punya masalah nggak? Ngapain sih kamu beli tapi kamu cuma lihat-lihat doang gitu? Nggak ada sih, bahkan dulu tuh suka dibeliin juga albumnya. Ya. Mungkin kalau ditanya mikir 2 kali apa enggak, kalau dulu sih tidak, tentu tidak. Kalau sekarang agak mikir karena kan harus izin juga ya sama suami saya gitu. Tapi bisa sih kalau misalkan nyolong-nyolong, saya beli dulu baru izin, itu juga bisa. Dan itu sudah terjadi. Gitu. Jadi daripada izin gak dikasih, mending beli dulu baru bilang. Gitu. Jadi mau nggak mau kan barangnya udah ada,
gimana. Kalau dia ngedenger tadi telepon dia bilang, jual. Gitu. Udah nih jualin aja, jual gitu. Tadi ingat dulu ya. Tiket enggak. Lipstick enggak. Nggak mikir 2 kali. Gue kira. Album enggak. Oh, nggak ada. Semuanya ada barang, ada duit gitu. Berarti nggak ada pertimbangan sama sekali. Nggak ada pertimbangan. Nggak ada. Nggak ada. Sampai saat ini belum ada. Ya beli, ya nggak usah dihumbar-humbarin. Beli buat nikmatinnya beli sendiri.